Masa peralihan dari PSBB ke new normal? Oh, menurut saya sih sudah. Konspirasi sih kalau menurut saya. Selamat datang di channel ini, Fuji Production. Jadi channel ini adalah channel yang gue dan teman-teman gue bikin untuk membuat sebuah video dan berbagai macam video yang nggak kepikiran gitu buat kalian. Dan hari ini, di video kali ini, ya seperti yang kalian tahu, Indonesia itu telah mengalami masa-masa sulit karena ada pandemi COVID-19. Dan hari ini gue bakal ngewawancarain beberapa orang yang mereka ketahui nggak sih apa itu transisi PSBB. Karena kan Jakarta udah mulai memasuki masa transisi untuk menuju ke new normal. Dan hari ini juga gue bakal ngewawancarain orang secara random. Bener-bener serandom itu, sumpah nggak bohong. And then langsung kita mulai, let's boy! Dengan siapa dan dengan pekerjaannya apa? Farhan, nama saya Farhan, pekerjaan freelance. Suparjo, sebagai pedagang. Dengan saya Rati sebagai karyawan swasta di Jakarta. Nama saya Vinza Ramandika, bekerja sebagai collection di salah satu bank di Indonesia. Nama saya Naura. Nama saya Pidia, pelajar. Andre, freelance. Nama saya Tio, saya pekerjaannya freelance. Tahukah kakak apa itu transisi PSBB? Transisi PSBB itu seperti pelonggaran terhadap social distancing yang ada di Jakarta. Pembatasan sosial berskala besar. Untuk transisi saat ini memang pemerintah telah memperlakukan saat transisi ini, tapi mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan. Ya khususnya pemerintah sudah mengimbau untuk menghindari keramaian-keramaian. PSBB itu perpindahan dari lockdown dari masa di mana masa COVID ini ada, kita itu dilakukan pembatasan diri. Nah, transisi ini untuk membuka pembatasan wilayah berskala kecil maupun besar di Jakarta. Belum tahu. Transisi PSBB itu menurut saya masa peralihan dari PSBB menuju new normal yang akan dihadapi masyarakat luas dengan standar protokol kesehatan. Menurut saya transisi itu adalah perpindahan dari masa PSBB ke new normal. Masa peralihan dari PSBB ke new normal. Transisi PSBB itu di mana kita melakukan kegiatan sosial dengan secara aman dan juga sehat. Memasuki masa new normal, jadi Jakarta akan bisa dikondisikan kembali. Transisi PSBB itu masa di mana kegiatan PSBB yang beralih ke pembatasan sosial tetapi dilonggarkan. Menurut Masnya, Jakarta itu udah layak belum sih untuk masuk masa new normal? Layak-layak aja, cuma kan karena berbagai sektor sudah terkena dampaknya, jadi memang harus diberlakukan new normal. Menurut saya sudah layak buat masuk masa new normal, karena mau gimana juga kita ngeliat sendiri lah, rakyat Jakarta juga udah banyak yang keluar, nggak ada akibat apa-apa udah. Mungkin mereka yang kena COVID itu mereka yang kurang aktivitas saja kayaknya. Ya ikut deh pemerintah lagi ya. Tapi ketika kita melihat situasi saat ini masih meninggi kasus tersebut, kita rasa belum. Sebenarnya sih menurut saya belum, karena masih banyak yang korban kan. Korban di sosial media tuh masih banyak sekali. Menurut saya belum ya, masyarakat sendiri khususnya Jakarta masih kurang disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Masuk normal sih masih bisa. Belum, karena masyarakat Jakarta masih belum tertib terhadap peraturan PSBB. Masih banyak orang-orang yang berkumpul dan tidak menaati peraturan pada saat PSBB. Belum begitu normal kalau ini mah. Kurang layak sebenarnya, karena makin bertambahnya pasien yang berjatuhan. Menurut saya sih sudah. Corona itu fakta atau konspirasi? Corona itu fakta, karena dengan adanya yang kita lihat sendiri data-data yang di televisi itu menurut saya masih masuk logika sih. Dengan adanya data-data tersebut tentunya itu meyakinkan saya bahwa corona itu juga ada, dan tentunya di negara-negara manapun juga banyak itu keadaan yang terjadi dengan data-data yang cukup valid sih menurut saya.
Konspirasi sih kalau menurut saya. Soalnya ada isu-isu yang saya dengar dari sosial media. Bisa dibilang fakta, bisa dibilang konspirasi, karena emang faktanya memang ada yang terjangkit di Jakarta ini, Mas. Tapi masih banyak anak muda yang sering berkeliaran di luar, mereka juga nggak kena gitu loh. Jadi kalau dibilang fakta, mungkin fakta. Kalau dibilang konspirasi, kenapa mereka yang berkeliaran di luar, yang ngumpul-ngumpul, yang nongkrong-nongkrong, biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja. Konspirasi, karena data yang dibuat kurang valid. Banyaknya pasien yang tidak positif dianggap positif. Mungkin virusnya memang ada, tapi mungkin terlalu digembar-gemborkan. Konspirasi, karena menurut saya sih ketidakvalidan data ya, bukan karena saya tidak percaya dengan data yang sudah tersebar luas di medsos, akan tetapi data itu bisa aja dengan lonjakan seperti itu yang sakit biasa aja divonis corona, padahal belum tentu corona. Dikatakan yakin ya enggak, dikatakan enggak ya yakin gitu. Fakta. Konspirasi, karena saya sendiri belum melihat bukti bahwa banyaknya korban pasien yang emang benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri cuman bertambah banyak, tapi buktinya itu nggak fakta gitu, Realitanya kurang ada gitu kan. Konspirasi deh, karena datanya itu bisa melejit banget. Tiba-tiba dari 2 orang yang kena di Depok, tiba-tiba udah sekian ribu yang kena. Oke woy, sampai di sini video survei gue kali ini. Dan di video kali ini bukan semata-mata gue ingin memecah belah dan dengan persepsi masyarakat. Tapi di video kali inilah gue memberikan kalian pengetahuan tentang apa fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi mau fakta, mau konspirasi, terserah masyarakat yang menilai. Gue gak tahu. Pokoknya semuanya itu tergantung dengan persepsi masing-masing. Jadi thank you, boy.